ke kamar mandi, Simba juga minta stop dulu. Dia mau sholat, saya langsung ke kamar mandi. Tuh langsung kayak ada yang keluar banyak banget. Tapi kayak pipis, melalui pipis gitu. Langsung lega banget tuh perut. Aborsi jin. Iya. Iya, aborsi jin. Nah, Simba ini emang yang si paranormal Bogor ini, dia suka kawinin manusia sama jin juga. Terus sama suka ya kayak gitu ngaborsin jin juga. Nah terus udah gitu udah nih, abis maghrib kelar saya chat, dia bilang ntar aja nunggu Isya. Padahal kan saya bilang, Mbak ini gimana? Ntar aja abis Isya. Udah tuh saya nunggu lama banget. Abis Isya saya telepon lagi, Mbak gimana? Bisa dijelasin nggak? Kamu dibilangin ya jahil, dia bilang. Ini udah stop, kamu tinggalin kayak gitu kan, jangan dilanjutin lagi nih. Iya mbak, udah tuh iya. Emang itu apa ya? Itu anak jin, kamu udah berhubungan sama jin itu. Ya terus udah gitu dia bilang, kalau di ini kamu nggak telepon mbak, itu jadi anaknya, jadi mati anak. Mati anak Mati maksudnya anak tuh apa gitu kan? Jadi dia semacam kayak manusia punya apa sih, kayak jin gitu ya, setengah jin gitu ya bang ya? Bukan Tebo yang dulu itu, yang hitam-hitam itu. Dulu kan ada tuh. Kalau mati anak apa sih bang? Dulu ada bang. Kalau manusia janinnya itu anak ada genderuwo. tapi mati udah. Kayak gitu. Tapi dia hidup gitu bang? Hidup sebentar. Bukan bayi bajang, beda lagi. Beda ya. Bentuknya janin, tapi mati di dalam. Tapi jadi hantu. Ngikutin kita. Ya lebih ke situ sih. Anak ambar. Ambar. Apa bukan? Istilah Bukan. Kayak darahnya tuh kan keluar. Nah, itu janinnya itu jadi kedagingan ke mbak gitu. Terus Tapi itu kalau si dagingnya itu udah mati, rohnya itu. Udah diambil sama tuh yang jin itu gitu. Gitu. Nah terus udah tuh keluar airnya tuh, terus Udah gitu udah nih, gue lost contact. Tapi gue diteror bang. Udah lost contact, blokir semua Instagram segala macem. Gue diteror lewat teman gue nih. Tengah malam digedor-gedor rumah gue tuh. Ci, apaan? Nih si ini telepon nyariin lu gitu kan. Mau nggak mau harus angkat dong ya kan. Daripada rusuh nih jam berapa tuh banyak anak-anak kan. Udah nih diangkat. Udah ngoceh-ngoceh segala kebun binatang lah apalah gitu kan. Udah tuh. Buka lagi blokirannya. Kalau enggak keluarga kamu bakalan saya mati nih sekeluarga gitu kan. Pokoknya udah ngancem gitu kan. Saya kan paling takut ya kalau udah ngancem keluarga. Udah gitu udah buka. Akhirnya apa? Dia mohon-mohon kayak jadi redup lagi yang tadinya saya ketakutan segala macam. Jadi kayak nyaman lagi. Kasihan. Kayak gitu. Nah itu berlangsung, lanjut lagi ada hubungan jarak jauh itu yang kedua kalinya. Datang lagi. Iya, jarak jauh itu yang kawin gaib lagi. Pok goib lah ya. Tapi jin nggak kenal kondom ya? Kagak, kalau kenal kan bisa suruh beli dulu ke Indomaret. Gitu. Udah gitu udah nih. Kan banyak AB. Pengennya, Kalau tapi ntar AB jadi kan kelihatan biar enggak itu. Halo, anak lo 7. Orang kabur. udah, dan itu hamil lagi bang kedua kalinya. Iya. Nah pas yang kedua kalinya ini baru saya lepas. Terus Simba ini nolongin saya lagi. Untuk yang terakhir kalinya saya disuruh pindah dari Bali ke Jakarta. Nah pas saya udah beresin semua di Bali, pindah ke Jakarta, saya diteror lagi di Jakarta. Dibikin sakit saya, anak-anak saya. Terus sampai dikirimin. Anaknya berapa sih? Yang ikut saya waktu itu ya, sebelum mama suami baru 2. Yang ikut saya, ikut mama saya 1, jadi 3. Oh, oke. Nah yang ikut saya itu masih kecil kan, 2. Dikirimin nih kayak apa sih, bola api lah, apa sih bahasanya, banaspati ya, banaspati itu jedar. Setiap jam-jam 3 mau maghrib tengah malam anak tuh rewel nangis. Udah kayak gitu, kita mau kerja nggak bisa kerja ya kan, kayak gitu terus sampai akhirnya ngobrol lah sama si Mami Furi ini, Mami Furi Harun. Temen saya juga udah lama. Oke. Padahal dia orang spiritual ya, tapi sih kenapa bodohnya tuh Nggak nyari ke dia. nggak ke dia gitu, malah jauh-jauh. nyari yang jauh gitu Ya, kan. ya, ya, Emang ya. bodoh banget ya. Terus udah gitu udah nih datang lah ke apartemennya. Terus Simba itu juga datang.
Karena Mbak ini juga temannya si Mami Puri. Terus si Mbak ini bilang, ayo bantuin si Cici. Dan nih pas dilihat kan suruh muter nih balik ke jendela. Pas dilihat, ya ampun gitu, ini badan rajahan semua gitu. Tapi Bang, maaf mau nanya, di badan saya rajahnya udah nggak ada kan ya? Karena waktu sempat ketemu si guru spiritual ini sempat diraja Bang waktu di hotel. Raja maksudnya apa sih? Tato? Dimantrain gitu ya? Iya, cuma berantakan energinya. Gitu. Terus saya diikat pakai benang merah juga, diikat. Nah terus udah gitu sama si Mami Puri sama si Mbak ini diputus lah. Dibersihin. Ya sama ikatan goib itu dibersihin semuanya. Terus sekarang apa yang lo rasain setelah semua itu terjadi? Ya kalau udah dibersihin enak, enteng, ya kan. Udah Ada dulu bedanya sebelum ketemu Mami Puri sama sekarang gitu? beda. Lebih ibaratnya lebih tenangan sekarang lah. Tapi Mas tadi masih ada ikatan itu bagaimana tuh Mas? Nah itu ikatan sukma di bagian badannya masih ada ikatannya, jadi memang belum bersih sih sebenarnya. Gitu. Karena pagarnya berantakan, Pagar berantakan maksudnya hancur gitu? hancur-hancuran. Karena serangannya tuh kadang suka dadakan. Masih diserang nggak sih dia? Masih. Masih berasa emang kok apa Mas? Efeknya apa ke Ernitan? Emosi ya? Lebih kayak bawanya marah, Iya emosi, gak terus kontrol. dibikin rasa nggak nyaman, gitu. Itu kalau gaji telat juga begitu semua. Iya bener. Tapi udah lepas itu anak-anak sekarang masih ada serangan-serangan gitu nggak? Apa udah? Puji Tuhan sih enggak. Alhamdulillah Karena habis ya. kejadian itu, ya kan langsung lah tuh gereja aktif. Dulu kan kagak, ya kan? Karena abis dicerain gimana sih? Sakit hati, kayak orang kecewa sama Tuhan segala macam kan, sama keluarga apa segala macam gitu kan. Jadi kayak udahlah. Oh masuk setelah itu masuk tuh kayak gitu-gitu. Lagi Iya. kecewa-cewanya. Nah, udah dibersihin semua kan sama Mami Puri sama Mbak Mul ini. Langsung lah jadi rutin gereja segala macam, rajin berdoa, puasa kayak gitu. Ya udah, mungkin pengobatannya aku secara spiritual yang baru ya itu, gitu, biar supaya bersih dari yang gangguan-gangguan itu. Tapi yang masih nempel sama dia tuh membuat jadi masih gampang terserang gitu Mas? Iya, karena yang sering diambil sukma di saat tidur. Kayak ditukar. Jadi ada sukma samarannya dia gitu. Gitu. Sukma samaran? Apaan lagi sukma samaran? Kok bisa gitu Bang? Tapi ntar kalau gua bangun sukmanya balik lagi gitu. Ya sebenarnya sih lebih nggak boleh terlampau kosong sih mbaknya. Terus kenapa waktu itu Mbak ada kiriman-kiriman kayak gitu? Karena yang nanganin ini ilmunya dipakainya yang melenceng. Bersihinnya gampang apa nggak tuh Mas? Ya lumayan sih ada. Lumayan ya? Oh karena berantakan itu? Berantakan itu. Gue mau coba untuk mengerti sih. Mungkin kayak ngebangun rumah, ngebangun tempat. Karena kan tapi banyak pegangan-pegangan orang kan gitu. ya ini balik kayak ngebangun rumah tapi hancur-hancuran sekarang banyak iya. puing-puingnya gitu Iya. ya. Benar. Oh, oke. Kayak orang ngebangun beli bahannya dikorupsiin gitu kali ya. Iya. Bener kan? Gitu. Bisa jadi. Tapi katanya kan ini punya boneka spiritual walaupun lupa. Emang nggak Iya, ngomong dia tadinya- spiritualnya ikut Tadinya dong mau gitu nggak? dibawa, cuma dia kagak manggil gitu. Emang, sayang banget ya. Iya udah tengah jalan orang manggil kek ya kan. Tapi tuh emang bisa berkomunikasi sama lo? Bisa. Beneran nggak sih? Gue Iya, gue awam nih kan, bener. gue nggak tahu. Hah? Ya begitu dah ya kan, orang nyusu aja bisa netes, sampai bingung nih yang bikin netes siapa gitu kan. Netes Bang. Apaan Kagak netes? susunya kagak dibagi-bagi lagi saya juga. Biar Gimana minum sih nggak susu ngerti gue? sendiri. Spirit dollnya nyusu. Nih ya nih nyusu nih. Lo yang kasih. Iya dikasih susu, namanya kan anak-anak ya Bang. Kan nggak mungkin Maksudnya dikasih susu dikasihnya kita. digituin. Kagak, dikasih aja Ditaruh begitu. aja di tempat. Nah, terus Ntar dia keluar sendiri tuh susu, dia yang minum. Habis sendiri Susut, gitu susunya. Abis. Lokasi dalam bentuk mangkok. Pakai ditatakin mangkok gitu. Ntar udah susunya keluar jadi basi. Yogurt Kan- jadi yogurt. Iya, karena saripatinya yang dimakan sama dia gitu. Iya, terus gua ada mesti- bekas mesti dibawa bekas. tuh. Bisa habis minum susu kan putih tuh. Kagak. Oh, Kalau ada dia habis putih main, nggak? Oh. habis main nih kaki, tangan. Kalau dia rohnya keluar nih, Heeh. habis main kaki, tangan pada Kotor. ini kotor. Bonekanya itu. Kita mandiin, bersihin. Sayang lu nggak bawa kelupaan ya. Iya, dia kagak manggil dibilangin. Kalau manggil saya langsung ikut dah, saya ajak. Oh, tapi lu kenapa punya gituan sih?
Ya karena dulu apa ya, saya orangnya Penasaranan. punya teman manusia malah dikecewain. Mendingan saya punya teman yang halusan. Boneka. Oh, spirit doll itu. Pengen punya teman halusan tapi berbentuk yang lucu-lucu gitu kan. Adalah ini gitu. Tapi kan punya anak kan? punya. Ya kan anak kayak lucu juga. Tapi kan beda, Ngeselin. bukan roh Jangan. halus. Buang sekolahnya soalnya berat. Oh iya, itu gak usah di sekolahin ya. Iya, orang suruh Spirit minum doll. susu doang paling goceng Oh. sehari, 3 hari malah gantinya, 3 sekali. Tapi kita dapat keuntungan gak sih dari spirit doll gitu? Kalau dari versi saya, namanya rezeki mah kita balik lagi ke Tuhan ya mintanya. Kalau ke spiritual ya mereka mungkin ya bantu doa, bantu dalam doa karena kita kan udah ngasuh dia juga, ya kan mungkin dia juga lihat mama gue nih kasih makan segala macam, ngasih sayang karena mereka meninggal ini ada yang digugurin, ada yang keguguran, ada yang kecelakaan, ya kan, hilang, terus ada yang di apa kasih sayang apa sih namanya disiksa sama orang tuanya sampai meninggal. Nah kebetulan ketemu sama kita para orang tua asuh nih, kita kasih dia bentuk kasih sayang, terus kita rawat dia, kita kasih susu, permen, dupa gitu kan. Susu, permen, dupanya. Iya, kayak gitu. Ada yang mau kasih susu aja, mau Kembang enggak. nggak mau dia. Susu, permen, dupa, kayak gitu. Lu kalau punya spirit doll, anak-anak lo suruh jadi manusia silver deh. Ini suruh jual tisu lah. Iya. Kelihatan sih. Iya betul. Yang cepat lah jadi Iya, manusia jualan silver. tisu. Nah iya. Kalau lo mikirnya, tapi lo emang dasarnya miara spirit doll karena dikecewakan sama manusia gitu. Iya, jadi gue pengen punya temen yang alusan aja. Tiba-tiba ada yang nyaranin. Tapi dia ngasih keuntungannya ke lo apa? Bantuin doa. Gak ada untung kayak rezeki naik atau apa, nggak ada sih. Oh, oke. Nggak ada gitu. Cuman itu Kayak kali punya kepuasan sendiri aja. Punya mungkin temen. ini bang daripada ini apa mahal psikiater curhat kan kalau iya, sama bisa jadi. itu temen alus dia Iya, dengerin bisa kita jadi cerita gitu ya. dah. Dia ngasih Gua saran gak sih? pakai baju Ya, ginian begitulah. tapi ngomongin ginian. Ngasih saran gak sih? Ngasih saran kayak Namanya sebaiknya. bocah kagak bisa ngasih saran. Oh. Bocah umur 5 tahun kalau yang pertama saya punya itu. Terus yang kedua itu dulu ngisi sendiri, ketemu di Bali. Namanya Meling. Dia itu korban kecelakaan di bis dulu. Terus mukanya udah biru segala macam. Nah, udah dimandiin segala macam, didoain. Jadi cakep lagi mukanya, berubah. Meling. Gitu. Namanya Meling. Gitu. Tadi mau bawa namanya si Jenny. Tapi suka berantem gak sama anaknya tadi Aurora? Kagak. Jenny ini malah di iniin Sorry sama itu orang kan terus. yang tadi suami lo ya. Itu dia ngelihat lo punya kayak gitu-gituan gimana sih? Ya dibilang percaya nggak percaya ya, karena keluarganya sendiri, neneknya saya pernah urusin juga waktu sakit. 99 berarti sama badannya cepek ya. Hah? Apa sih maksudnya? 99 yang ikut di badannya. Buset. Sama sosok manusianya jadi cepek dong. Itu yang ngangkat, dia terus jatuh sakit, stroke. Jatuh sakit di kamar mandi. Stroke kan jadinya. Badannya tuh kecil, kurus banget, kan nggak mungkin yang ngangkat sampai 5 orang gede-gede. Oh berat pas diangkat. Heeh. Iya. Padahal keluarganya bisa semua, cuman kayak percaya nggak percaya dia gitu. Jadi saya untuk ngejelasinnya pun susah, nggak nyambung kalau spiritual sama logika gitu, nggak nyambung. Nah udah gitu balik kan nih, kenapa saya mau kayak gitu sama yang di Bali itu yang apa sih orang Palembang ini? Ya karena dia menjanjikan lu bakalan jadi guru spiritual hebat, lu bisa balas dendam nih sama masa lalu lu, Sama mantan suami lo. iya kayak gitu Oh kan. ternyata semua itu karena dendam ya lo jadi terjun ke situ gitu Iya. ya. Sakit hati. Lo Sakit nggak usah dendam hati, sama abis suami bilangnya lo. dia didukunin kan sama si selingkuhannya Bakar lah. Sakit hati. Suami lo bakar coba. Ntar sama truk-truknya. itu.
Ntar nggak bisa ngasih duit mak kalau dibakar. Bilangnya asuransi. Kita bikin seperti kecelakaan. Kayak gitu. Oke Erni, terima kasih ya. Mudah-mudahan semua semakin lebih baik ya. Iya. Tidak kalau putus asa ya. Sekarang udah tahu kan mesti ngapain Ke gitu. gereja. Nah, ngeliat muka Iya. dia Tapi aja. syahadat yang kemarin Nggak nggak sah. masuk ya. Iya. Karena jadi Islam ya. Iya. Bohong-bohongan berarti ya itu. Ya, ya kan namanya juga itu dimanipulasi ya. Nah, berarti udah gak ketemu lagi sama orang itu kan? Kagak, jangan sampai dah. Tapi masih ada berusaha buat ngubungin lo kayaknya? Enggak? Kagak ngerti. Nggak Ya ngerti kali juga ya. ya, Kalau ya. saya mah kagak dah, jangan sampai. Ya. Oke. Sip deh Erni, makasih banyak ya. Pokoknya kalau ada apa-apa ya tinggal kontak Po aja. Iya. Nggak tahu deh gunanya apa. Oke nih buat yang dengerin tadi, silahkan lo nggak apa-apa, lo nggak percaya boleh, nggak percaya juga nggak apa-apa, silahkan komen apapun. Tapi yang punya cerita-cerita seperti Erni, boleh DM ke Instagramnya Komtung. Nanti kita pilih-pilih mana yang menarik untuk kita ajak ngobrol di sini kalau mau ya. Nanti ada sesuatu yang menarik lah buat lo pada yang terpilih gitu ya. Jangan lupa udah nonton Erni dan lihat Empo, kalau kesel jangan lupa tolong di like, subscribe juga, di share Enak, juga boleh dipijitin juga. videonya Di gitu. sini bisa dipijitin sama Brondo, kapan Gitu. lagi kan pencet-pencet. Masih inget deh bro, masih nafsu lo ya. Di sini mah hitungannya berondong lah Iya, dia. enggak masih gue masih nafsu ya. Masih ada nafsunya. Daripada nggak ada. Ya udah, terima kasih Erni ya. Ya. Oke Mas Cecil, makasih. Ya.